Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1086 kasar namun teliti. Luo Qingsu, selamat karena telah membuat terobosan. Aku akan pergi dengan anak nakal ini sekarang. Feng Jue terkekeh. Setelah mencapai kultivasinya, sulit untuk membuat terobosan. Tapi dia bisa membuat terobosan kapanpun dia mau dan alasan mengapa dia memilih untuk tidak melakukannya adalah karena dia ingin membuat peningkatan dalam jalur pedangnya. Teruskan, senyum Luo Qingsu. Bagus untuk aliansi suci bahwa dia bisa direkrut oleh sekte pedang. Lagi pula, akan memalukan bagi aliansi suci jika seorang jenius seperti itu tidak direkrut oleh siapapun. Akan memalukan bagi aliansi suci jika juara jalan surgawi ke-9 tidak diterima oleh sebuah sekte. Bagaimanapun, mereka telah mengikuti ajaran leluhur mereka untuk memberikan kesempatan kepada para jenius dari alam bawah di alam Kunlun. Tidak masalah jika Lin Yun bukan seorang jenius yang transenden, tapi dia memang jenius. Mereka akan menjadi bahan tertawaan jika Lin Yun tidak berarti apa-apa setelah menempuh jalan surgawi. Pada kenyataannya, berbagai sekte mulai mengabaikan aliansi suci, dan sekte-sekte yang kuat bahkan tidak tertarik pada jalan surgawi. Mereka lebih mementingkan buah darah ilahi, dan aliansi suci secara alami tahu apa yang mereka lakukan di belakang mereka. Ambil jalan surgawi ke-9, misalnya. Keadilan jalan surgawi telah dihancurkan karena 10 putra alam. Siapa yang tahu berapa banyak orang jenius yang ditekan oleh 10 alam perang dan mati sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menunjukkan diri. Hanya Lin Yun yang berhasil keluar dari seluruh cobaan ini. Jika dia tidak muncul, hasil di jalan ke-9 surgawi akan menjadi buruk. Mendengar bahwa Feng Jue ingin membawanya pergi begitu cepat, Lin Yun berbicara, para senior, bisakah kalian memberiku waktu untuk mengucapkan selamat tinggal pada teman-temanku? Selain itu, saya memiliki sesuatu yang saya ingin senior Luo membantu saya. Feng Jue tertegun sejenak saat mendengarnya dan tertawa, sepertinya aku sangat ingin membantu sampai lupa tentang ini. Tapi kamu dari sekte pedang sekarang, jadi aku yang akan membantumu. Menurut ajaran leluhur sekte pedang, murid dari murid sekte pedang tidak diizinkan untuk menerima bantuan, keuntungan, berhubungan, atau membentuk aliansi dengan seseorang dari aliansi suci. Ingatlah itu. Mereka punya aturan seperti itu. Jangan menakut-nakuti para junior. Lin Yun, kau belum bergabung dengan sekte pedang. Katakan apa yang kamu butuhkan. Luo Qingsu memelototi Feng Jue sebelum melambaikan tangannya. Energi tak terbatas menyelimuti Lin Yun dan menariknya ke arah kapal. Feng Jue menjadi penasaran dengan apa yang coba dilakukan Lin Yun. Dia belum bergabung dengan sekte pedang, dan dia sudah melakukan kontak dengan aliansi suci. Tanpa ragu-ragu, dia juga terbang menuju kapal, berpikir bahwa dia akan memberi pelajaran pada Lin Yun jika dia melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Saat Lin Yun mendarat di kapal, Feng Jue muncul di sampingnya. Niat pedang yang dia keluarkan sangat besar meskipun dia menarik kembali auranya. Saat dia mendarat di kapal, dia mundur beberapa langkah untuk menjauhkan diri dari Lin Yun. Lin Yun menjadi penasaran. Bukankah Feng Jue mengatakan bahwa mereka yang berasal dari sekte pedang tidak diizinkan untuk berhubungan dengan aliansi suci? Feng Jue, kamu dikeluarkan dari sekte pedang, kan? Luo Qingsu tersenyum dan bertanya. Lin Yun terkejut mendengarnya. Apa yang membuatmu penasaran? Ajaran leluhur tidak bisa dilanggar, dan mereka hanya bisa mengusirku karena aku harus berhubungan dengan aliansi suci, kata Feng Jue. Lin Yun tidak bodoh, dan dia tahu bahwa pasti ada alasan mengapa sekte pedang bertindak sejauh ini untuk merekrutnya. Mari kita abaikan dia. Lin Yun, bantuan apa yang kamu butuhkan? Luo Qingsu tersenyum. Tidak seperti Feng Jue, auranya ditarik kembali dan mengeluarkan aura yang bersahabat. Meskipun Lin Yun tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia mendengarkan. Namun, Feng Jue tidak senang. Jika Lin Yun meminta bantuan yang melampaui Luo Qingsu, dia harus memberi pelajaran pada Lin Yun. Mengenakan ekspresi serius, Lin Yun mengeluarkan hati naga api yang dia ekstrak dari putra alam bulu kekaisaran. Jantung itu dipenuhi dengan vitalitas dan dikelilingi oleh api keemasan. Hanya satu segel yang telah dibuka pada jantung itu, tapi aura yang dipancarkannya masih menakutkan. Melihat hati naga api, Feng Jue tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi. Dia tahu apa yang coba dilakukan Lin Yun.
Anak nakal ini benar-benar akan memberikan hatinya pada aliansi suci. Feng Jue tidak bisa berdiam diri saat ini terjadi. Tapi dia akhirnya menahan diri untuk melihat apa yang Lin Yun coba lakukan. Kemudian, Lin Yun mengeluarkan buah suci 9 daun yang bersinar dengan cahaya pelangi dan energi spiritual yang padat. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Lin Yun. Feng Jue juga terkejut melihat buah suci 9 daun dan akhirnya memutuskan untuk menghentikan Lin Yun. Saya ingin meminta senior memberikan hati naga api ini kepada teman saya, Luo Chen, secara rahasia, kata Lin Yun. Mendengar perkataan Lin Yun, Feng Jue terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa inilah motif Lin Yun. Bahkan Luo Qingsu terkejut dan ragu-ragu, apakah Anda yakin tentang itu? Bahkan jika Anda tidak menggunakan hati naga api untuk diri Anda sendiri, Anda juga dapat menggunakannya untuk menukarnya dengan harta yang lebih baik. Tidak perlu. Saya sudah memikirkannya. Luo Chen telah banyak menderita karena aku, kata Lin Yun dengan nada tegas. Melihat bahwa dia tidak bisa membujuk Lin Yun tentang hal itu, Luo Qingsu menjawab, karena kamu sudah mengambil keputusan, maka aku tidak akan mencoba membujukmu. Ini bukan apa-apa bagiku, dan tidak bisa dianggap membantu. Tapi menyatu dengan hati naga api itu berbahaya, dan Anda mungkin tidak selalu membantunya. Itu semua tergantung pada pilihannya, jawab Lin Yun. Dia secara alami tahu tentang bahaya menyatu dengan hati naga api, tapi ada alasan mengapa jalan surgawi tidak berbahaya bagi setiap orang jenius. Mereka yang tidak memiliki keberanian tidak memiliki kesempatan. Feng Jue berbalik untuk melihat Lin Yun dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Lin Yun mungkin tampak sombong di luar, tapi dia secara tak terduga murah hati kepada teman-temannya. Bagaimanapun, hati naga api bahkan menggoda Luo Qingsu. Namun, Lin Yun telah memberikannya tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa memberikan ini kepada Luo Chen di depan umum akan membuat Luo Chen dalam bahaya. Jadi dia harus meminta bantuan Luo Qingsu. Juga, saya ingin meminta senior Luo untuk membantu saya memberikan daun-daun ini kepada teman-teman saya, kata Lin Yun saat dia melepaskan 9 daun pada buah suci 9 daun. Dia bisa menyimpan bunga itu untuk dirinya sendiri untuk membuat terobosan di alam Empyrean. Tindakan kedua membuat wajah semua orang di kapal berubah. Bagaimanapun juga, nilai daunnya tidak kalah dengan buahnya. Baiklah. Luo Qingsu menganggukkan kepalanya dan menyingkirkan hati naga api bersama dengan daunnya. Terima kasih atas bantuanmu. Lin Yun menangkupkan kedua tangannya. Hal-hal yang dia keluarkan sangat berharga. Dia hanya bergerak karena dia mempercayai aliansi suci, terutama karena Luo Qingsu telah memberinya kesan yang baik dan tidak bersikap sok di depannya. Saya ingin mengambil cuti sejenak. Lin Yun menganggukkan kepalanya ke arah Feng Jue dan Luo Qingsu sebelum dia pergi. Bagaimana? Hehe, apa pendapatmu tentang murid baru dari Sekte Pedang kita? Feng Jue tersenyum, menghapus wajah tegas yang dia miliki sebelumnya. Luo Qingsu tidak menyebutkan perubahan Feng Jue dan menjawab, dia kasar, namun teliti. Dia sama sekali tidak seperti kesan awal saya. Dia mungkin bangga, tapi dia tidak sombong. Hanya dia yang bisa mengalahkan ke-10 putra alam. Mendengarkan pujian Luo Qingsu, senyum di wajah Feng Jue semakin mengembang. Tentu saja. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang diinginkan tuanku. Di masa depan, dia akan menjadi adik laki-laki saya. Semua orang di kapal memasang ekspresi terkejut. Bagaimanapun, mereka semua tahu siapa Tuan Feng Jue, seorang kultivator super yang tidak menerima murid selama bertahun-tahun. Apakah orang seperti dia benar-benar ingin mengambil Lin Yun sebagai muridnya? Apa asal-usul Lin Yun? Lagi pula, tidak masuk akal bagi Lin Yun untuk menarik perhatian orang itu jika tidak ada yang istimewa dari dirinya. Menurut apa yang Luo Qingsu tahu, bahkan para jenius yang menantang surga atau jenius dari klan suci tidak menarik perhatian Tuan Feng Jue. Jelas ada cerita yang tidak dijelaskan. Namun, Luo Qingsu tersenyum dan tidak menanyakannya. Kemudian, dia menunjuk ke depan ke arah Lin Yun yang sedang menuju ke arah Yue Weiwei dan Chen Sun, sepertinya dia pergi mencari gadis itu. Aku harus melakukan perjalanan kalau dia direnggut, kata Feng Jue dengan cemas dengan senyum dingin di wajahnya. Sebaiknya kau sembunyikan sedikit sifat pemarahmu itu. Kenapa kamu mau ikut campur dalam percakapan antara dua kekasih? Luo Qingsu menyipitkan matanya dan meletakkan tangannya di bahu Feng Jue. Apakah ada masalah dalam diriku yang akan kulihat? Feng Jue menjawab dengan canggung. Haha, tunggu saja di sini dengan sabar. Luo Qingsu tertawa. Sepanjang jalan, Lin Yun menganggukkan kepalanya ke arah kelompok Luo Chen sebelum dia melanjutkan ke arah Yue Weiwei. Melihat kedatangan Lin Yun,
Chen Sun menarik kedua lengannya dan tersenyum, kalian bicara. Tapi saat dia ingin pergi, Lin Yun mengalihkan pandangannya, jangan sekarang. Kakak Yun. Yue Weiwei menjadi gugup saat mendengar nada bicara Lin Yun yang tidak bersahabat. Apakah ada sesuatu? Chen Sun juga berbalik untuk melihat Lin Yun dengan tatapan tidak bersahabat. Bagaimanapun, dia bukan orang yang suka memaksa dan dia juga cukup pemarah. Jika bukan karena Yue Weiwei, Lin Yun pasti sudah menjadi orang yang mati sekarang. Mengabaikan tatapan Chen Sun, Lin Yun bertanya dengan dingin, izinkan saya menanyakan sesuatu. Kenapa kamu tidak melakukan apapun di kota gundukan angin? Chen Sun jelas-jelas berada di jalan surgawi, tetapi dia membiarkan Yue Weiwei dipermalukan. Bab 1087 Mari bertemu lagi di alam Kunlun. Yue Weiwei langsung menjadi gugup saat mendengar kata-kata Lin Yun. Pada saat yang sama, dia merasakan arus hangat mengalir melalui hatinya. Tapi dia dengan cepat mendorong perasaan itu ke samping karena dia takut Lin Yun dan kakak senior ketiganya akan memulai konflik. Aku tidak berkewajiban untuk menjawabmu, senyum Chen Sun dengan nada bercanda. Yue Weiwei tersenyum, kakak senior ketiga, kau tidak boleh berbicara dengan kakak Yun dengan cara seperti itu. Tertekan, Chen Sun meletakkan wajahnya di tangannya. Yue Weiwei membantu orang luar, bukan dia. Sambil tersenyum jenaka, dia kemudian menjawab, apakah kamu siap dengan jawabanku? Silakan, jawab Lin Yun. Yue Weiwei menunduk malu, tidak berani menatap Chen Sun atau Lin Yun. Chen Sun tersenyum, gadis kecil ini lari sendiri ke alam yang lebih rendah. Tuanku punya banyak musuh, jadi bisa dibayangkan betapa marahnya dia saat mengetahuinya. Sebelum dia mengirim saya keluar, dia mengatakan kepada saya untuk tidak melakukan apapun kecuali nyawanya dalam bahaya. Dia ingin memberinya pelajaran atas kecerobohannya. Meskipun dia cukup menderita di tangan putra alam keilahian bawah, aku bisa menjamin kalau putra alam keilahian bawah tidak menyentuh sehelai rambutnya. Kau tahu, nona kami di sini dekat denganmu. Lagi pula, dia bahkan tidak akan membiarkan orang lain menyentuhnya. Kakak senior, apa yang kamu bicarakan? Yue Weiwei berteriak dengan wajah merah. Tapi Chen Sun mengabaikannya dan melanjutkan, aku bisa mengerti perasaanmu. Tapi aku sudah mengenalnya lebih lama darimu. Saya akan menyelamatkannya sejak lama jika bukan karena perintah tuan saya. Kemudian lagi, saya harus mengakui bahwa Anda mengejutkan saya ketika Anda membantai jalan Anda melalui kota gundukan angin. Chen Sun memiliki kekaguman di matanya ketika dia berbicara. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan pertarungan itu. Dia juga bisa mengerti mengapa Yue Weiwei begitu dekat dengannya. Setelah mendengar penjelasannya, Lin Yun memeriksa wajah Yue Weiwei dan tahu bahwa Chen Sun tidak menggertak. Tetapi tepat pada saat ini, Yue Weiwei mengungkapkan senyuman lembut dan berkata, kakak senior, aku telah menemukan buah darah ilahi. Kakak Yun bahkan menemukan satu dengan 7 daun untukku. Wajah Chen Sun berubah ketika dia mendengar itu. Dia menyadari mengapa Yue Weiwei begitu tenang bahkan setelah dia menemukannya. Chen Sun mulai ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, Nona, Tuan ingin kami memberitahu Anda setelah kami menemukan Anda bahwa Nyonya tidak tertidur lelap. Buah darah dewa tidak bisa membangunkannya. Guru hanya mengatakannya untuk menghiburmu. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa kamu akan melarikan diri untuk mencarinya. Ketika Yue Weiwei mendengar itu, dia menjadi tertegun. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya mulai gemetar. Dengan air mata mengalir di matanya, Yue Weiwei menangis dengan nada putus asa, kakak senior, kamu berbohong padaku, kan? Ibuku belum meninggal. Dia akan bangun dengan buah darah ilahi, kan? Dia meninggalkan rumah dengan keyakinan bahwa ibunya akan bangun. Dia tidak pernah memikirkan kemungkinan bahwa ibunya tidak akan bangun bahkan dengan buah darah dewa. Dia merindukan pelukan ibunya. Dia memiliki banyak hal untuk diceritakan, kebahagiaan dan kesedihan yang dia alami selama 1 dekade terakhir. Tapi sekarang, mimpinya runtuh. Buah darah ilahi langka di alam Kunlun, tetapi tuannya tidak akan ragu untuk mempertaruhkan nyawanya jika itu bisa menyelamatkan Nyonya. Selama bertahun-tahun, Anda berpikir bahwa tuan tidak mencintai Nyonya dan dia tidak mau membayar harga untuk membangunkannya. Anda benar-benar tidak tahu apa yang dia rasakan. Dia mencintai Nyonya, dan dia bahkan lebih mencintaimu, desah Chen Sun. Apakah itu benar? Yue Weiwei menggigit bibirnya karena tidak percaya, tetapi alasannya mengatakan kepadanya bahwa Chen Sun tidak berbohong padanya. Nyonya, kamu adalah gadis yang cerdas. Kamu tahu aku mengatakan yang sebenarnya, kan? Chen Sun menghela nafas, yang membuat Yue Weiwei semakin menangis.
Bagaimana mungkin dia tidak bisa menebak ini sebelumnya? Jangan sembrono lagi dan kembalilah bersamaku. Guru benar-benar mengkhawatirkanmu, kata Chen Sun. Yue Weiwei sangat terpengaruh oleh kata-kata itu dan butuh waktu lama baginya untuk menghentikan air matanya sebelum dia tersenyum. Kakak Yun, aku harus mengembalikan buah darah ilahi kepadamu. Setelah selesai, dia mengeluarkan botol giok dengan buah darah ilahi di dalamnya dan menyerahkannya pada Lin Yun. Itu awalnya adalah hadiah dari Lin Yun, jadi dia mengembalikannya padanya. Lin Yun tidak tahu bagaimana cara menghibur Yue Weiwei. Mengambil botol giok, Lin Yun menatap Yue Weiwei untuk waktu yang lama sebelum dia bertanya, apakah kamu akan pergi? Kakak Yun, kamu harus datang dan mencariku, senyum Yue Weiwei. Saat dia berbicara, dia melepaskan seruling giok di pinggangnya dan menatap Lin Yun dengan lembut, Kakak Yun telah memperlakukan saya dengan baik, terlepas dari apakah kita berada di alam Suan Huang atau di jalan surgawi. Tidak ada yang bisa kuberikan padamu. Suling ini sudah lama berada di tanganku. Jadi saya ingin memberikannya kepada Anda. Ketika Chen Sun melihat adegan ini, hatinya tenggelam karena seruling ini adalah milik nyonya. Dia tahu apa artinya bagi Yue Weiwei, dan makna di balik memberikannya kepada Lin Yun. Tapi Lin Yun hanya melihatnya dan tidak menerimanya. Ada banyak orang yang sembrono dengan cinta, tapi dia tidak bisa seperti itu karena hatinya sudah menjadi milik seseorang. Ditambah lagi, dia ingin tetap seperti itu. Dia tidak bodoh, jadi dia tahu apa yang dilakukan Yue Weiwei. Dia juga tahu apa artinya bagi Yue Weiwei jika dia tidak menerimanya. Melihat Lin Yun tidak menerimanya, senyum Yue Weiwei membeku. Dia mengira ini akan terjadi, tapi dia masih merasa terkejut. Tetapi ketika Chen Sun melihat ini, dia langsung menjadi sangat marah, Lin Yun, jangan memaksanya. Air mata terus mengalir di mata Yue Weiwei saat dia mengeluarkan senyuman, tampak seperti bunga yang lemah di salju. Banyak orang di Danau Suci memandang Lin Yun dengan iri. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menolak kecantikan Yue Weiwei setelah melihatnya. Dia praktis adalah dewi impian mereka. Dan Lin Yun hanya selangkah lagi untuk memiliki semuanya selama dia menerima seruling giok. Banyak orang memandang Lin Yun dengan iri sambil mengertakkan gigi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela nafas atas nasib buruk mereka. Kakak Yun, aku tidak pernah ingin bertarung untuk apapun. Aku hanya berharap kau tidak akan melupakanku. Saya harap Anda bisa mengingat saya setiap kali Anda melihat seruling ini, kata Yue Weiwei dengan lembut. Sambil mengambil seruling giok, Lin Yun menjawab, aku tidak akan melupakanmu bahkan tanpa seruling ini. Aku pernah berjanji padamu bahwa siapapun yang menjadi musuhmu juga akan menjadi musuhku. Janjiku ini tidak akan berubah. Aku tahu, Kakak Yun. Jadi kita akan bertemu lagi di alam Kunlun, senyum Yue Weiwei dengan mata berbinar. Melihat Yue Weiwei, Chen Sun menggelengkan kepalanya karena dia tahu bahwa Yue Weiwei terlalu diracuni oleh pesona Lin Yun. Dia tidak berpikir bahwa anak nakal di alam jiwa surgawi layak untuk kekasihnya. Melihat mereka pergi, Lin Yun menghela nafas panjang. Dia kemudian teringat bahwa dia pernah berkata bahwa dia tidak akan menjadi orang bodoh dalam hal cinta. Anak nakal, bisakah kita pergi sekarang? Feng Jue tersenyum, muncul entah dari mana. Ya, Lin Yun memandang seruling giok di tangannya sebentar sebelum menganggukkan kepalanya. Melihat Lin Yun dan Feng Jue pergi, para tetua dari sekte lain merasa aneh karena mereka tahu bahwa Lin Yun pasti akan bangkit di alam Kunlun. Mereka tidak yakin apakah mereka membuat pilihan yang tepat dengan tidak merekrut Lin Yun. Tidak perlu merasa kasihan. Apa yang dia lakukan sangat serius sehingga bahkan sekte pedang pun tidak bisa melindunginya. Itu benar. Tidak mungkin tetua Jin Jue akan membiarkan masalah ini berlalu, terutama karena Lin Yun menyatakan bahwa dia ingin membunuh tetua Jin Jue. Sepertinya tidak akan lama lagi Lin Yun akan terbunuh di alam Kunlun. Dia berbakat dalam ilmu pedang, tapi tidak ada yang lebih mengesankan dari dia dibandingkan dengan para jenius di alam Kunlun. Siapa tahu, dia bahkan mungkin menjadi orang yang tidak dikenal di alam Kunlun. Para tetua yang merasa tidak senang mencoba menghibur diri mereka sendiri dengan mengharapkan hal-hal buruk pada Lin Yun. Feng Jue, yang pergi dengan Lin Yun, tersenyum, anak nakal, apa kau dengar mereka? Tidakkah menurutmu kamu harus melakukan sesuatu sebagai tanggapan atas kata-kata mereka? Mereka akan menyesalinya suatu hari nanti. Lin Yun tidak memiliki emosi di wajahnya, tapi dia sangat terpengaruh oleh kata-kata itu. Dia akan membuat mereka semua membayar di masa depan. Setelah Lin Yun pergi, para tetua tetap tinggal untuk merekrut murid. Meskipun tidak ada yang mempesona seperti Lin Yun, mereka masih bisa memilih beberapa orang sebagai murid luar.
Namun, mereka tidak memiliki banyak harapan bahwa ada orang yang akan menjadi murid inti. Sekali lagi, menjadi murid inti bukanlah apa-apa di alam Kunlun. Tidak lama kemudian, para tetua yang berkuasa pergi dan menyerahkan sisanya kepada diaken sekte mereka. Dengan itu, jalan surgawi yang telah berlangsung selama setahun akhirnya berakhir. Luo Chen dan timnya tidak dipilih oleh sekte manapun, tetapi mereka juga tidak memilih untuk kembali ke alam mereka. Sebaliknya, mereka menaiki kapal aliansi suci untuk menuju ke aliansi suci selama 3 bulan. Tetapi ketika mereka pergi ke kapal, mereka langsung dibawa ke Luo Qingsu. Ketika mereka dibawa ke hadapan Luo Qingsu, mereka menjadi gugup karena mereka tahu betapa kuatnya dia. Bagaimanapun, bahkan seseorang seperti Penatua Jinjue tidak bisa berbuat apa-apa di hadapannya. Pada saat yang sama, mereka bingung bahwa Luo Qingsu akan menemui mereka secara pribadi, yang membuat mereka cemas. Luo Chen. Luo Qingsu menatapnya dan mengeluarkan hati naga api, ambillah. Lin Yun memintaku untuk memberikannya padamu. Sangat berbahaya untuk menyatu dengan hati ini, tapi itu juga akan sangat menguntungkanmu jika kamu berhasil. Jadi pilihan ada di tanganmu. Melihat hati naga api, Luo Chen dan rombongannya tercengang karena mereka tidak pernah menyangka Lin Yun akan meninggalkannya. Tetapi Luo Qingsu tidak berhenti di situ dan mengeluarkan daun buah suci 9 daun, Lin Yun juga meninggalkan daun-daun ini untuk kalian semua, jadi kalian bisa membaginya di antara kalian sendiri. Luo Chen dan rombongannya benar-benar tidak bisa berkata-kata karena Lin Yun akan memberi mereka daun dari buah suci 9 daun. Tapi Luo Qingsu melanjutkan dengan tenang, Lin Yun tidak melakukan kontak dengan kalian sebelumnya karena itu tidak pantas mengingat jumlah orang yang menginginkan dia mati. Jadi dia memberikannya padaku secara diam-diam untuk mencegah salah satu dari kalian mendapat masalah. Mereka senang Lin Yun bisa diterima oleh Sekte Pedang, tapi mereka juga agak kecewa karena Lin Yun hanya melirik mereka sekilas. Mereka berpikir bahwa Lin Yun benar-benar tidak berperasaan. Tapi pada saat ini, mereka tahu bahwa mereka telah salah paham. Kemudian, Luo Chen memegang hati naga api dan memutuskan bahwa dia akan mengunjungi Sekte Pedang di masa depan, apapun yang terjadi. Bab 1088 Kediaman Azure yang mendalam, Sekte Pedang Awan sekilas. Di Gunung Xuan Huang yang terletak di alam Xuan Huang, terletak markas besar Aliansi Suci. Sebagian besar orang jenius yang tidak bisa menuju ke jalan surgawi berada di sini untuk berkultivasi. Mereka berada di bawah pengawasan sesepuh Aliansi Suci. Tiba-tiba, tanda di pinggang tetua Aliansi Suci mulai bersinar. Ketika tetua itu memegangnya, keterkejutan muncul di wajahnya dan pedangnya jatuh ke tanah. Hal itu langsung menarik perhatian Bai Lixuan, Nangong Wanyu, dan para jenius lainnya. Mereka penasaran berita seperti apa yang bisa membuat tetua itu bereaksi begitu aneh. Ada hasil dari jalan surgawi ke-9. Tetua itu menjadi tenang saat kegembiraan muncul di matanya. Ada hasilnya. Hati beberapa orang tenggelam, terutama Bai Lixuan yang mengepalkan tangan kanannya. Nangong Wanyu dan yang lainnya segera pulih dari keterkejutan mereka dan bertanya, apakah Lin Yun dipilih oleh sebuah sekte? Sejak mereka berkultivasi dengan Aliansi Suci, mereka telah menerima berita tentang alam Kunlun untuk sementara waktu sekarang. Jadi mereka tahu bahwa akan menjadi hal yang luar biasa jika seseorang bisa diterima oleh sekte yang kuat. Lebih jauh lagi, itu akan membantu mereka bangkit di alam Kunlun, yang mereka harapkan akan terjadi pada Lin Yun. Dia menjadi juara di jalan ke-9 surgawi dan diterima oleh seorang penguasa di antara berbagai sekte, Sekte Pedang, jelas tetua Aliansi Suci. Namun, dia menyembunyikan fakta bahwa Lin Yun menyapu bersih 10 alam perang, membunuh 5 orang putra alam, dan melumpuhkan yang lainnya. Berita yang disembunyikan tetua itu adalah alasan mengapa dia begitu terkejut. Menyapu alam perang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan di jalan surgawi. Sepertinya tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk menjadi legenda terbesar dari alam Xuan Huang. Haha, Lin Yun benar-benar kuat. Mu Han menjadi emosional saat kegembiraan memenuhi matanya. Dia hanya sedih karena dia tidak bisa menyaksikan Lin Yun secara pribadi. Bahkan Bai Lixuan menghela nafas dalam hati karena dia mengharapkan Lin Yun bersinar di jalan surgawi, tapi dia tidak pernah menyangka Lin Yun akan menjadi juara dan direkrut ke dalam Sekte Pedang. Beberapa waktu kemudian setelah semua orang pergi, Bai Lixuan adalah satu-satunya yang tetap tinggal. Dia memandang tetua itu dan berkata, "Senior, saya telah mengambil keputusan." Tidak seperti yang lain, dia memiliki fisik suci. Meskipun tubuh sucinya kurang karena dia lahir di alam Xuan Huang, dia bisa menyempurnakannya di masa depan.
Selama dia bersedia membayar harga, dia mungkin memiliki kesempatan untuk pergi ke alam Kunlun. Batalion Katadara sangat brutal dengan tingkat eliminasi 90%. Anda akan mati jika Anda tidak berhati-hati. Dengan bakatmu, kamu sebenarnya bisa bergabung dengan sekte lain untuk pergi ke alam Kunlun. Tidak perlu kamu pergi sejauh ini, bujuk sang tetua. Percuma saja jika aku tidak bisa bergabung dengan sekte yang kuat. Batalion Katadara memang berbahaya, tapi aku juga akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak, kata Bailik Suan. Baiklah. Aku akan memberitahumu setengah bulan dari sekarang, kata tetua itu. Tetua itu tahu bahwa Lin Yun yang menjadi juara telah mengobarkan semangat juang Bailik Suan. Jadi dia tahu bahwa sia-sia saja tidak peduli seberapa keras dia mencoba membujuk Bailik Suan. Namun, Batalion Katadara pada dasarnya adalah neraka. Hanya orang gila yang akan memilih untuk bergabung, termasuk mereka yang berasal dari alam Kunlun. Di Kekaisaran Qin Besar, Paviliun Pedang Ling Qiao telah menjadi sekte terkuat di seluruh kekaisaran. Mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda untuk menjadi kekuatan penguasa domain selatan kuno. Setelah Lin Yun menjadi juara dalam perjamuan drakonik, nama Paviliun Pedang Ling Qiao menyebar keluar Kekaisaran Qin Besar. Pada saat ini, ada banyak orang yang berkumpul di istana. Ada para wali, sesepuh, diaken, dan murid inti yang mengikuti sekte Master Plum. Di depan sekte Master Plum ada tanda yang akan menunjukkan hasil dari jalan surgawi. Hari ini adalah hari di mana berita itu akan keluar, jadi semua orang menunggu. Semua orang merasa gugup karena sudah menjadi rahasia umum bahwa jalan surgawi memiliki tingkat kematian yang tinggi. Meskipun Lin Yun sangat mempesona di alam Xuan Huang, mereka tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa bersinar seterang itu di jalan surgawi. Jika Lin Yun meninggal di jalan surgawi, maka kekayaan yang dinikmati pedang langit pedang selama setahun terakhir akan runtuh. Tapi jika Lin Yun bisa dipilih oleh sekte yang kuat, maka kekayaannya akan menjadi lebih menakutkan. Ketua sekte Plum cukup optimis dengan Lin Yun selama dia belum mati. Tiba-tiba, tanda itu bersinar terang, jadi dia dengan cepat mengambilnya. Setelah selesai, dia tertawa terbahak-bahak. Ada berita dari aliansi suci. Para tetua menebak, Lin Yun dipilih oleh sekte yang kuat. Ya. Paviliun Master Plum berdiri dan tertawa, dia direkrut oleh sekte pedang. Tapi tidak hanya itu, dia bahkan menjadi juara di jalan surgawi ke-9 dan menyapu bersih semua orang. Seluruh anggota sekte bersorak tidak percaya. Lin Yun tidak mati, tapi dia menjadi juara dan bergabung dengan sekte yang kuat. Wajar jika semua orang merayakannya. Bagaimanapun, itu bukanlah hasil yang berani diimpikan oleh siapapun. Haha, Lin Yun benar-benar keberuntungan dari Paviliun Pedang Ling Qiao kita. Juara dari jalan surgawi. Kita harus membuat patung untuk Lin Yun. Para leluhur benar-benar memberkati kita. Sudah berapa tahun sejak seorang jenius seperti dia muncul di Paviliun Pedang Ling Qiao kita. Para tetua semuanya meneteskan air mata kegembiraan di pipi mereka. Hanya Paviliun Master Plum yang mempertahankan ketenangannya. Dia tidak menyangka Lin Yun akan menjadi legenda. Semua ini adalah takdir, sama seperti bagaimana dia berani melawan seluruh klan kerajaan Kekaisaran Qin yang agung saat itu untuk melindungi Lin Yun. Paviliun Pedang Ling Qiao tidak mengecewakan Lin Yun. Dan Lin Yun tidak mengecewakan Paviliun Pedang Ling Qiao. Sekte Master Plum menyeka air matanya karena semuanya berjalan dengan luar biasa. Di alam Kunlun, seorang biksu botak yang telah menerima hasil dari jalan surgawi ke-9 sedang minum anggur. Dia secara alami adalah Tuan Liu Suang. Setelah mengetahui berita tersebut, Tuan Liu Suang tersenyum dan minum lebih banyak anggur, juara jalan surgawi ke-9. Dia membunuh 5 putra alam dan melumpuhkan 5 lainnya. Sungguh mengerikan. Dia tahu bahwa jalan apapun yang dilalui Lin Yun tidak akan damai. Tetapi jika Su Xiao mengetahuinya, dia akan sangat bahagia. Di saat yang sama, Li Wuyu juga menerima berita itu dan mengeluarkan tawa dengan kegembiraan di wajahnya. Hahaha. Kakak laki-laki benar-benar kakak laki-laki. 10 putra alam. Jadi apa? 5 sudah mati dan 5 lumpuh, hahaha. Li Wuyu bergumam pada dirinya sendiri. Tapi sungguh sulit dipercaya bahwa sekte pedang benar-benar pergi ke jalan surgawi untuk merekrut murid. Kakak, maukah kau datang dan mencariku? Aku akan menunggumu. Alam Kunlun adalah tempat yang dipenuhi dengan legenda dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, banyak orang jenius yang tak terhitung jumlahnya menjadi kaisar iblis atau orang suci yang abadi. Ini adalah alam Kunlun. Lin Yun bergumam dan melihat sekeliling karena sepertinya tidak ada bedanya dengan alam Xuan Huang. Namun, dia samar-samar bisa merasakan perbedaan.
Itu bukan karena kepadatan energi spiritual tapi sesuatu yang lain. Tetapi bahkan dengan penglihatan Lin Yun, dia masih tidak bisa mengatakan apa perbedaannya. Di sisi lain, Lil Red melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Lin Yun hampir melupakan Lil Red saat dia pergi, tapi semuanya berakhir dengan baik karena Lil Red mengejarnya. Ini adalah alam Kunlun. Feng Jue tersenyum. Butuh waktu 2 hari setelah meninggalkan jalan surgawi untuk mencapai alam Kunlun. Ini tanpa menggunakan susunan transportasi aliansi suci dan sekte pedang. 3 hari kemudian, samudra besar muncul di hadapan Lin Yun yang membuatnya bingung. Sejujurnya, dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sepanjang perjalanan, tapi Lin Yun tidak banyak bertanya tentang hal itu. 4 jam kemudian, sebuah pulau besar muncul sebelum mereka berhenti. Lin Yun, orang tua berkabut itu berbohong padamu. Ini adalah perbatasan dari kehancuran timur. Ini sama sekali tidak dekat dengan domain Tandus kuno. Meskipun aku tidak pernah pergi ke sekte pedang, dia pasti tidak akan membawamu ke sana. Suara Lil Purple terdengar di benak Lin Yun. Senior, kita tidak akan pergi ke sekte pedang, kan? Lin Yun bertanya. Sepertinya kamu tidak bodoh. Feng Jue berhenti dan tersenyum, ini adalah kediaman Azure mendalam kehancuran timur. Kediaman Azure yang mendalam memiliki total 36 kabupaten, dan sebuah kabupaten setara dengan domain di alam bawah. Kediaman Profound Azure memiliki ribuan sekte dengan istana Xuanwang, paviliun 1000 bangau, sekte pedang Fuyun, dan biara guntur Azure yang memimpin. Kita menuju ke sekte pedang Fuyun. Instruksi dari guruku adalah agar kamu tinggal di sana selama setahun sebelum membawamu ke sekte pedang. Guru senior, Lin Yun terkejut. Feng Jue sudah sangat kuat, jadi dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat tuannya. Apakah kultivator benar-benar memberikan instruksi tentang saya? Haha, tidak perlu memanggilku senior. Anda bisa memanggil saya Feng Jue atau kakak senior Feng Jue. Feng Jue tersenyum sebelum dia menjelaskan, guru tidak sengaja mempersulitmu. Dia punya alasan di balik semuanya. Berdoalah katakan, kakak senior. Lin Yun menerimanya dengan tenang karena dia tidak pernah berpikir bahwa sekte pedang mencoba mempersulitnya dengan sengaja. Ditambah lagi, dia hanya perlu tinggal selama 1 tahun. Bab 1089 bergabung dengan sekte pedang Fuyun. Feng Jue terkejut dengan ketenangan Lin Yun karena orang lain pasti sudah kehilangan akal sehatnya sekarang. Bagaimanapun, setiap orang jenius memiliki kesombongan mereka sendiri, dan mereka mungkin merasa bahwa mereka diremehkan oleh sekte pedang. Jadi Feng Jue juga siap untuk menghadapi itu, tapi ketenangan Lin Yun membuatnya merasa tidak nyaman. Ada apa? Lin Yun tersenyum. Melihat Lin Yun tidak memberinya alasan untuk marah, Feng Jue hanya bisa tersenyum, bukan apa-apa. Ada 2 alasan. Salah satunya adalah untuk memastikan keselamatanmu karena kehancuran timur jauh dari domain Tandus kuno. Sekte Xuantian tidak akan bisa mencapai tempat ini. Selain itu, aku yakin mereka juga tidak berpikir bahwa aku akan membawamu ke sini dan bukannya sekte pedang. Sungguh merepotkan bahwa kau membunuh 5 putra alam. Meskipun sekte pedang tidak takut pada mereka, kita tidak mungkin bertahan melawan mereka sepanjang waktu. Lin Yun menganggukkan kepalanya karena itu masuk akal. Sebelum datang ke alam Kunlun, dia sudah tahu bahwa 10 putra alam berasal dari klan suci. Meskipun para senior dalam klan mereka tidak akan bertindak secara pribadi, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk mengirim para jenius dari generasi yang sama untuk menekan Lin Yun. Putra alam yang lain baik-baik saja, tapi putra alam dewa ketuhanan agak lebih merepotkan. Kakeknya adalah seorang tetua agung di sekte Xuantian, dan tetua Jin Jue adalah anjingnya. Apakah Anda mengerti maksud saya? Meskipun Feng Jue tidak langsung dengan kata-katanya, Lin Yun masih mengerti apa yang dia coba katakan. Dia bahkan tidak bisa berurusan dengan anjing seperti tetua Jin Jue, belum lagi kakek dari putra alam keilahian Nether. Feng Jue berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, tapi kamu tidak perlu peduli dengan anjing dan bajingan tua itu. Tuan kami dan saya akan menangani mereka untuk Anda. Sekarang, alasan kedua adalah agar Anda melatih diri Anda sendiri. Kamu bisa merasakan bahwa hukum di sini tidak seperti di alam Xuanhuang, bukan? Mengapa kau tidak memberitahuku tentang hal itu? Dia sengaja menguji Lin Yun sekarang sambil tersenyum. Lin Yun merenung sebelum dia menjawab, aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, tapi aku bisa merasakan bahwa hukum di sini jauh lebih lengkap. Tempat ini sepertinya dipenuhi dengan dao seperti lautan tak terbatas, tidak seperti alam Xuanhuang. Sepertinya pedang dao jauh lebih megah di sini. Bahkan niat bela diri lainnya lebih mendalam di mataku.
Semuanya masih sama, tetapi pada saat yang sama, ada yang berbeda. Bahkan setelah beberapa hari, Lin Yun tidak bisa menyesuaikan diri dengan alam Kunlun. Untungnya, dia bisa mengedarkan energi asalnya secara normal sekarang. Ketika dia pertama kali tiba di alam Kunlun, energi asal di lautan auranya membeku dan hancur berkeping-keping. Artinya, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain mengandalkan kekuatan fisiknya. Itu benar. Feng Jue berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, kamu akan membutuhkan setidaknya 6 bulan untuk membiasakan diri di sini. Anggap saja ini sebagai ujian bagimu untuk mengenal hukum di alam Kunlun. Tidak bisakah aku melakukannya di Sekte Pedang? Lin Yun tidak menggerutu, tapi dia hanya bingung dengan prosesnya. Kamu cukup pintar. Kebanyakan orang jenius akan mengasingkan diri selama kurang lebih 1 tahun di sekte yang kuat setelah tiba di alam Kunlun. Tapi mereka tidak bisa pergi kemana-mana selama setahun itu selain mengenal hukum di sini, kata Feng Jue. Mungkin Anda tidak dapat membayangkannya, tetapi orang-orang di alam Kunlun mencapai alam Xiantian saat lahir. Kemudian, alam bela diri mendalam pada usia 3 tahun. Saat mereka berusia 10 tahun, mereka mencapai alam Istana Ungu. Jika mereka tidak dapat mencapai alam jiwa surgawi sebelum usia 15 tahun, mereka praktis tidak memiliki bakat dalam berkultivasi. Lin Yun tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Jika mereka tidak bisa mencapai alam jiwa surgawi pada usia 15 tahun, mereka tidak akan memiliki bakat dalam berkultivasi. Ketika dia memikirkan masa lalunya, dia ingat bahwa dia baru saja mencapai alam Xiantian pada usia 15 tahun. Tidak heran alam Kunlun adalah dunia yang lebih besar. Berada di alam Xiantian sejak lahir saja sudah cukup mengejutkan. Kesenjangannya sangat besar. Lin Yun bergumam. Dia sekarang mengerti mengapa dia harus tinggal di sini selama setahun. Sekte Pedang adalah sekte transenden dengan banyak orang jenius. Bahkan mereka yang seumuran dengannya mungkin sudah mencapai alam Empyrean atau bahkan lebih tinggi lagi. Secara alami tidak ada cara baginya untuk berkultivasi dengan mereka, jadi dia harus mengejar tingkat kultivasi mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan orang-orang. Ini adalah lingkungan. Tahu di alam bawah tidak lengkap, jadi Anda tidak dapat menggali potensi penuh Anda di sana. Tetapi mereka yang mencapai alam Kunlun akan mengalami peningkatan besar dalam kultivasi mereka dalam waktu 1 tahun. Potensi mereka akan digali selama waktu itu, sehingga mereka akan melihat banyak perubahan. Ini bahkan lebih baik bagi Anda karena Anda adalah sang juara. Anda akan menyusul mereka dalam waktu singkat, senyum Feng Jue. Alam Empyrean adalah ambang batas yang akan dicapai kebanyakan orang sebelum usia 20 tahun. Alasan mengapa guru kami tidak ingin kau mengasingkan diri di Sekte Pedang adalah karena buah suci 9 daun. Tahun depan akan sangat penting bagimu dan dia tidak ingin kamu menyia-nyiakannya, kata Feng Jue saat mereka menuju ke pulau di depan mereka. Lin Yun langsung mengerti apa yang sedang terjadi saat mendengar penjelasan Feng Jue. Selain demi keselamatannya, guru mereka ingin dia melatih dirinya sendiri selama setahun ke depan daripada mengasingkan diri. Selain itu, jangan meremehkan Sekte Pedang Awan sekilas. Itu adalah kekuatan eksternal dari Sekte Pedang, dan murid-murid intinya berada di alam Empyrean. Aku merasa tidak perlu bagimu untuk pergi ke Sekte Pedang jika kamu tidak bisa mengejar mereka dalam waktu 1 tahun, senyum Feng Jue, jelas ingin menekan kesombongan Lin Yun. Lin Yun tahu bahwa Feng Jue ingin mengujinya. Jika Sekte Pedang hanya akan menerimanya sebagai murid, mereka tidak perlu bersusah payah. Sepertinya mereka lebih mementingkan dia. Kakak senior benar, jika aku tidak bisa mengejar murid inti dalam 1 tahun, tidak perlu bagiku untuk pergi ke Sekte Pedang, kata Lin Yun tanpa rasa takut. Kalau begitu kau harus berhati-hati. Sekte Pedang Fuyun memiliki kuota untuk memasuki Sekte Pedang setiap tahun untuk orang jenius yang tidak lebih lemah darimu. Akan jadi masalah jika kau tidak bisa mengejar mereka, senyum Feng Jue. Benarkah begitu? Lin Yun tersenyum. Feng Jue tersenyum dan tetap diam. Bahkan dia merasa tidak mungkin bagi Lin Yun untuk mengejar murid-murid Sekte Pedang Fuyun dalam waktu 1 tahun. Jadi Feng Jue tidak akan siap menghadapi gejolak yang akan ditimbulkan Lin Yun di tahun depan. Lin Yun memandang pulau besar di depan dan berkata, sepertinya tidak jauh. Saya kira saya tidak bisa mengatakan seberapa besar itu sampai kita sampai di sana. Kehancuran timur sangat besar. Bahkan domain tandus kuno, yang merupakan inti dari kehancuran timur, hanya menempati 3/10 dari kehancuran timur, kata Feng Jue. Karena kediaman Azure yang mendalam terletak di ujung timur kehancuran timur, itu berbatasan dengan air. Di Profound Azure Manor, ada banyak sekali sekte yang posisinya lebih tinggi dari kekuatan fana.
Di mata semua orang, ada 4 sekte khususnya yang dianggap terkuat. Sekte Pedang Fuyun dibentuk berdasarkan pedang, Istana Xuanwang memiliki fondasi terdalam, biara guntur Azure Buddha, dan paviliun 1000 bangau yang misterius. Sekte-sekte lainnya adalah kekuatan iblis. Konflik antara sekte tidak pernah berhenti, dengan konflik antara 4 sekte menjadi yang paling intens. Pada saat yang sama, ada banyak kekuatan yang baru bangkit yang berlomba-lomba memperebutkan posisi sekte terkuat. Mendengarkan penjelasan Feng Jue, Lin Yun memiliki kesan kasar tentang situasi saat ini. Dia pada dasarnya berada di pedesaan kehancuran timur. Itu adalah persimpangan antara daratan dan lautan. Jadi kediaman Azure yang mendalam tidak pernah tenang. Ada banyak pulau di wilayah lautan yang dikendalikan oleh kediaman Azure mendalam sementara wilayah barat daya diselimuti kabut sepanjang tahun. Wilayah Sekte Pedang Awan Berkibar, juga dikenal sebagai Laut Awan Berkibar, penuh dengan pulau-pulau. Setiap pulau, selain dari pulau utama, dianggap sebagai kekuatan tambahan dari Sekte Pedang Fuyun. Banyak orang diserang di sini, bahkan di bawah pengawasan Sekte Pedang Fuyun. Kemudian lagi, kau harus berhati-hati juga karena terlalu jauh bagi Sekte Pedang untuk membantumu, kata Feng Jue saat dia turun ke pulau itu bersama Lin Yun. Pulau Awan Berarak, tempat sekte itu berada, berukuran sebesar benua. Sekte Pedang Fuyun terletak di ujung utara pulau dengan ratusan gunung yang menghilang ke dalam awan. Lin Yun melihat banyak sekali bangunan dan orang kemanapun dia memandang. Kemudian, dia melihat sebuah gunung yang diselimuti cahaya perak. Gunung itu memiliki energi spiritual tak terbatas yang lebih padat daripada dimanapun di jalan surgawi. Tapi yang mengejutkan Lin Yun adalah niat pedang tak terbatas yang mengalir turun dari langit seperti air terjun. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Itu adalah pedang suci Gunung Pedang Awan Sekte Pedang Awan. Bahkan para tetua tidak diizinkan untuk berkultivasi di sana. Itu diperuntukkan bagi murid inti terbaik dari yang terbaik, kata Feng Jue. Jika Lin Yun bisa berkultivasi di sana, pencapaiannya dalam jalur pedang pasti akan melambung tinggi. Dia telah melihat banyak tempat di jalan surgawi dengan energi spiritual yang padat, tapi dia belum pernah melihat tempat yang berhubungan dengan pedang. Sekte Pedang Awan sekilas memiliki 100 murid inti, yang merupakan yang paling elit dari yang elit. Mereka semua setidaknya berada di alam Empirean. Selain itu, ada 3.000 murid dalam dan 10.000 murid luar. Bahkan murid luar yang paling lemah pun berada di alam jiwa surgawi jiwa kelima, sedangkan murid dalam setidaknya berada di alam jiwa surgawi jiwa ketujuh. Feng Jue tampak bangga saat dia memperkenalkan Lin Yun pada semuanya. Itu hanya kekuatan eksternal dari Sekte Pedang, tapi itu membuat Lin Yun menyadari bahwa kultivasinya tidak berarti apa-apa. Ayo pergi. Ketika Feng Jue selesai berbicara, dia pergi dengan Lin Yun. Segera, mereka muncul di depan penghalang yang dibuat dengan niat pedang. Tampaknya apa yang dikatakan kakak senior Feng Jue benar. Meskipun Sekte Pedang Awan sekilas adalah kekuatan eksternal, itu tidak bisa diremehkan. Area ini dibuat dengan puluhan ribu rune suci dengan pedang suci di intinya untuk memberdayakannya. Bagi siapapun kecuali Tuan kita, pada dasarnya itu adalah kematian, kata Feng Jue saat dia mengeluarkan token untuk membuka jalan di penghalang. Ketika mereka memasuki penghalang, Lin Yun bisa merasakan energi spiritual yang padat, dan wilayah itu jauh lebih besar di dalam susunan. Salam, Senior Feng Jue. Ketua Sekte telah memberitahu kami untuk menunggu Anda di sini. Sementara Lin Yun berseru pada lingkungan sekitar, beberapa orang yang dipimpin oleh seorang wanita berpakaian ungu muncul di hadapan mereka. Wanita itu cantik, tapi ekspresinya yang dingin membuatnya terlihat menyendiri. Sudah beberapa tahun. Sepertinya kamu telah berkultivasi dengan baik, senyum Feng Jue. Nona Ye, ini adalah murid yang saya pilih di jalan surgawi. Carikan dia tempat tinggal, aku akan mengunjungi guru sektemu secara pribadi. Ketika kelompok itu mendengar bahwa Lin Yun berasal dari jalan surgawi, mereka tidak bisa menahan perasaan terkejut karena ini adalah kejadian yang cukup langka. Bab 1090 panen yang tak terbayangkan. Mereka semua akrab dengan jalan surgawi, jadi mereka memiliki pemahaman tentangnya. Sekte yang paling kuat akan pergi ke jalan surgawi untuk merekrut murid. Meskipun itu adalah kompetisi antara para jenius dari alam bawah, ada juga yang menonjol dan akhirnya bersinar di alam Kunlun. Sepanjang sejarah, ada beberapa orang jenius transenden di jalan surgawi yang bangkit menjadi tokoh legendaris di alam Kunlun. Tapi orang seperti itu akan langsung masuk ke dalam Sekte Pedang. Jadi mengapa Lin Yun berada di Sekte Pedang Fuyun?
Bahkan jika dia tidak pergi ke Sekte Pedang, dia seharusnya pergi ke sekte-sekte yang kuat lainnya. Mungkinkah Lin Yun adalah seseorang yang tidak diinginkan siapapun? Kamu pergi dengan mereka, aku akan mengunjungi ketua sekte, kata Feng Jue sebelum dia melayang ke langit. Dia dengan cepat menghilang setelah menuju ke istana utama Sekte Pedang Fuyun. Para murid yang datang untuk menyambut Feng Jue dipenuhi dengan kekaguman. Bagaimanapun, Feng Jue berasal dari Sekte Pedang dan memiliki master yang mengesankan. Kemudian lagi, mereka secara alami tidak tahu bahwa Feng Jue dikeluarkan dari Sekte Pedang. Lin Yun menyapa saudara-saudari sesama pendekar, senyum Lin Yun sambil menangkupkan kedua tangannya. Ye Ziling, ujar nona berpakaian ungu sambil mengangkat alisnya untuk menatap Lin Yun. Lin Yun hanya berada di jiwa kelima alam jiwa surgawi, dan di matanya, Lin Yun bahkan mungkin tidak masuk ke dalam 100 besar di jalan surgawi. Dia tidak bisa mengerti mengapa Feng Jue pergi menjemput Lin Yun. Mungkinkah Lin Yun terhubung dengan baik? Apakah Feng Jue membawa Lin Yun ke sini karena bakat Lin Yun tidak cukup bagus? Meskipun Sekte Pedang Awan sekilas telah menurun selama bertahun-tahun, mereka tidak hanya menerima orang sembarangan. Dengan spekulasi ini, mata wanita berpakaian ungu itu berkilat dengan amarah, masih terlalu dini bagimu untuk memanggil kami saudara dan saudari bela diri. Sekte Pedang Fuyun mungkin tidak sebanding dengan sekte-sekte transenden itu, tapi ini tidak berarti kami akan menerima siapapun. Adik Feng, bawa dia ke kediamannya. Dia pergi setelah dia selesai, tanpa melirik Lin Yun lagi. Setelah Ye Ziling pergi, seorang murid bernama Feng Zhang melirik ke arah Lin Yun dan bertanya, Tuan Muda Lin, berapa peringkatmu di jalan surgawi? Apakah Anda berhasil mencapai peringkat ungu? Peringkat ungu. Tampaknya orang-orang ini agak akrab dengan jalan surgawi. Lin Yun menjawab dengan jujur, tidak. Ketika dia selesai, wajah semua orang berubah ketika mereka melihat Lin Yun. Dengan jijik di matanya, Feng Zhang melanjutkan, kalau begitu, peringkat putih. Tidak, jawab Lin Yun sambil menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar bahwa Lin Yun bahkan tidak berhasil mencapai peringkat putih, tidak ada yang repot-repot menyembunyikan penghinaan mereka. Feng Zhang berbicara terus terang, kamu bahkan tidak berada di peringkat ungu atau putih, jadi mengapa aku, seorang empu, harus memimpin untukmu? Meskipun Lin Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia menghafal nama Feng Zhang. Karena Lin Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun, mata Feng Zhang bersinar dengan ejekan, saya pikir Anda akan menjadi jenius transenden ini karena Anda datang dengan senior Feng Jue. Tapi jika itu benar, kamu akan langsung pergi ke Sekte Pedang. Saudara muda Liu, kau bawa dia ke kediamannya. Orang yang dipanggil memakai ekspresi yang tidak sedap dipandang dan melihat sekeliling sebelum berbicara, kamu, adik laki-laki Bai, kamu yang melakukannya. Saya punya beberapa urusan yang harus diselesaikan sekarang. Begitu saja, semua orang mulai mendorong sampai seorang pria dan wanita muda tersisa. Pria muda itu juga menampakkan penghinaan di wajahnya dan berkata, saudari muda Wang, kamu yang melakukannya. Setelah dia pergi, hanya wanita muda yang tersisa. Dia tampak berusia 17 atau 18 tahun, tapi semua orang bisa mengatakan dengan sekilas bahwa dia tidak memiliki banyak pengalaman di luar. Ini berarti bahwa bahkan di dalam Sekte Pedang Fuyun, dia pasti orang yang cukup lembut. Aku. Wanita muda itu menatap Lin Yun dengan malu-malu. Jelas, dia tidak punya pengalaman menerima siapapun sebelumnya. Hehe, Lin Yun, kamu benar-benar diremehkan. Jika ada yang berani memperlakukanku seperti ini, aku akan membunuh mereka dengan satu jari. Suara Lil Purple terngiang di benak Lin Yun saat dia mulai membual. Kakak perempuan, bagaimana aku harus menyapamu? Lin Yun tersenyum. Wanita muda itu belum tua, tapi kultivasinya sangat menakutkan di alam Empyrean. Selain Ye Ziling, dia mungkin memiliki bakat terkuat kedua. Semua orang yang pergi seharusnya adalah murid inti dari Sekte Pedang Awan sekilas, terutama Ye Ziling. Nama saya Wang Yuruo. Adik laki-laki, apakah Anda benar-benar dari jalan surgawi? Wang Yuruo menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Lin Yun. Bagaimanapun, jalan surgawi sangat legendaris di alam Kunlun, jadi Wang Yuruo secara alami ingin tahu tentang itu. Ya, apakah ada yang ingin kamu ketahui? Keduanya berjalan sambil mengobrol dan Wang Yuruo mendengarkan pengalaman Lin Yun dengan kagum. Sesekali, dia berseru, yang membuat Lin Yun tersenyum. Jika salah satu kakak laki-lakinya mendengar cerita Lin Yun, mereka tidak akan tertarik. Lagi pula, mereka bahkan tidak mau memimpin jalan bagi Lin Yun. Kakak senior Ruyuo, kamu belum pernah meninggalkan sekte sebelumnya, kan? Lin Yun bertanya.
Adik Yun, bagaimana kau tahu itu? Wang Yuruo mengedipkan matanya dengan tidak percaya. Itu karena kamu tidak memiliki aura pembunuh di sekitarmu, senyum Lin Yun. Wang Yuruo menganggukkan kepalanya dan berbisik, aku tidak suka membunuh. Kakak senior Ye berkata bahwa aku tidak perlu melakukan apapun yang tidak kusukai. Tapi kakak perempuan senior mengalami kesulitan selama beberapa tahun terakhir. Aku berharap aku bisa melakukan sesuatu untuk membantunya. Aku bisa membantumu, kata Lin Yun. Apakah kamu sungguhan? Wang Yuruo bertanya dengan heran. Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda dalam hal kultivasi, tetapi saya dapat membantu Anda membangun aura pembunuh sehingga Anda tidak akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di masa depan saat menghadapi musuh, senyum Lin Yun. Adik laki-laki, kamu telah membunuh banyak orang. Wang Yuruo bertanya dengan lemah. Siapapun yang bisa melewati jalan surgawi telah mewarnai tangan mereka dengan darah. Tidak terkecuali aku, desah Lin Yun. Jumlah orang yang dia bunuh dalam setahun terakhir mungkin jauh melebihi semua orang dari alam Xuan Huang. Tapi jalan surgawi itu brutal. Seseorang harus bertarung untuk hidup atau mereka akan mati. Wang Yuruo memiliki keterkejutan yang melintas di pupil matanya karena dia bisa merasakan aura yang mengejutkan datang dari Lin Yun. Itu dipenuhi dengan kehancuran dan usia yang tidak bisa dibandingkan oleh banyak tetua dari sekte. Aku akan mengunjungimu di masa depan saat aku bebas, senyum Wang Yuruo. Kapan saja, jawab Lin Yun sambil tersenyum. Kalau begitu, terima kasih, adik Yun. Wang Yuruo menjawab dengan senang hati. Haha, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Tidak setiap hari seorang empu memimpin jalan untukku, senyum Lin Yun, menganggap Wang Yuruo menggemaskan. Ketika Wang Yuruo mendengar itu, dia berpikir bahwa Lin Yun masih menyimpan dendam atas apa yang terjadi sebelumnya. Jadi dia dengan cepat berbisik, adik Yun, jangan menaruh dendam pada kakak Ye. Dia biasanya mengasingkan diri dan tidak akan keluar jika bukan karena kedatangan senior Feng Jue. Dia terlalu sombong. Jika bukan karena janjinya saat itu, dia pasti sudah berada di sekte pedang sekarang. Sayangnya, kakak senior Feng Zhang dan yang lainnya memang sedikit berlebihan. Huff. Seorang Empirean memenuhi syarat untuk mengudara, belum lagi murid inti dari sekte pedang awan sekilas. Dapat dimengerti bahwa mereka akan memandang rendah Lin Yun ketika dia hanya berada di alam jiwa surgawi. Meskipun dia tidak memiliki namanya di peringkat putih atau ungu, dia berhasil mencapai peringkat emas dan dia bahkan menjadi juara. Bahkan 10 putra alam pun kalah dari dia. Jika Feng Zhang mengetahuinya, dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di kediaman Bang Angin. Tempat itu memiliki halaman yang cukup luas di belakang paviliun dan terletak tepat di sebelah danau. Tempat ini cukup terpencil. Aku minta maaf karena kau harus tinggal di sini untuk saat ini. Hanya saja kamu tidak memiliki status di sekte, dan aturan sekte sangat ketat. Jangan berkeliaran karena bisa membawa masalah, kata Wang Yuruo. Tempat ini cukup bagus. Lin Yun tersenyum. Tempat barunya cukup sepi, dan dia menyukainya. Mereka berdua merasa nyaman satu sama lain sekarang, jadi Wang Yuruo berkata, aku akan pergi, tapi kamu harus menepati janjimu. Aku akan kembali dan mencarimu setelah kamu menetap di sekte. Tentu saja. Lin Yun menganggukkan kepalanya. Begitu saja, Wang Yuruo pergi dengan gembira. Tapi tepat pada saat ini, suara Lil Purple terdengar di benaknya, kamu playboy. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Apakah kamu tahu bahwa kamu banyak bicara? Balas Lin Yun. Huff, kalau begitu cepatlah mencapai tahap ke-16 dan memadatkan api suci Ziyuan. Aku tidak akan mengganggumu lagi setelah itu, kata Lil Purple. Dia telah mengatakannya berkali-kali. Sejak dia dibangunkan oleh Sutra Pedang Ziyuan, dia hanya bisa membebaskan diri setelah dia mencapai penguasaan penuh. Lin Yun memiliki kultivasi dan pemahaman yang cukup, jadi dia bisa mencapai tahap ke-16 kapan saja dia mau. Namun, dia tidak terburu-buru karena dia memiliki banyak kekhawatiran lain. Menurutmu apa yang akan dibicarakan Feng Jue dengan guru sekte? Pasti ada alasan lain kenapa mereka mengirimmu kemari. Lil Purple mengalihkan topik pembicaraan. Namun, Lin Yun tidak berniat untuk berbicara dengannya saat dia mulai membelai Lil Red. Sebelumnya ketika dia pergi dengan Feng Jue, dia hampir saja meninggalkan Lil Red. Lin Yun secara alami tahu apa yang membuat Lil Red begitu lama saat dia mengucapkan selamat tinggal pada Yue Weiwei. Ketika mereka saling memandang, Lil Red terkekeh sebelum memuntahkan beberapa kantong interspasial. Ada total 9 kantong antar ruang yang dimiliki oleh putra alam.
Lin Yun secara alami mengenali mereka dan menghirup nafas dingin. Dia tidak bisa percaya bahwa Lil Red benar-benar berhasil merebut semua kantong antar ruang di bawah mata para tetua. Lebih jauh lagi, Lil Red bahkan merampok 5 putra alam yang terluka. Dengan kantong antar ruang milik putra alam bulu kekaisaran yang dia curi, dia sekarang memiliki setiap kantong antar ruang milik putra alam.